habis itu ini kita mulai ngobrol kuliah. salah satu topik yang benar-benar satu banget. Aku pengen tahu nih tentang mimpi.id karena sejauh ini karena kita beda bidang juga kan ya, beda bidang dan kalau di entrepreneurship ya kita orientasinya bisnis gitu, meskipun ada sisi sosialnya juga. Nah kalau mimpi.id karena bidangnya itu social education, nah sosial nih, jadi yang perlu digarisbawahi sosial. Apa sih yang melatar belakangi kamu diriin mimpi.id ketika malam itu kamu kamu merumuskan ide mimpi.id gitu. Nah, apa sih yang melatar belakangi kamu? Kemudian nanti juga bisa cerita tentang teman-teman kamu gitu ketika membantu kamu. Oke, siap. Jadi ya seperti yang aku bilang di awal tadi ya, aku tuh tipe orang yang mengorientasikan hidupku untuk orang lain. Ini bocoran aja waktu itu, ini yang bikin aku nangis pada saat aku interview PIS. Asli ini fun fact gitu, pada saat aku interview PIS tuh aku nyampe nangis gitu gara-gara si HR-nya nih kayak bener-bener ngerti aku banget, terus aku yang ngerasa tertampar banget gitu, kok Anda mengerti saya gitu. Mas Afian nggak sih? Afian Khalil nggak sih? Bukan, Oh, aku bukan. Kak Nima. Oh. Kak Nima. Iya. Nah itu berkesan banget sih ya. Soalnya kayak first time di interview sama perusahaan yang besar, terus disitu aku nangis kayak, wah jadi kalau bikin gua nggak lolos gimana gitu. Cuman ya udahlah, jadi begitu saja. Oke, mungkin balik lagi ke soal mimpi ya. Jadi di malam itu aku lagi punya keresahan kayak, bukan keresahan soal masalah sih, tapi lebih ke diri aku sendiri gitu. Kok aku tuh udah kuliah sejauh ini gitu, nyampe ke kota orang, ibaratnya kan UI kan jauh meskipun kita sekarang kuliahnya di rumah ya. Terus dari SMP, SMA juga aku udah ngelakuin banyak hal gitu. Kok tapi itu kayaknya masih buat diri aku sendiri gitu. Harusnya kalau ngelihat orang-orang tuh aku udah harus bisa berbuat sesuatu loh sekarang gitu. Aku tuh pengen gitu bikin dampak buat orang lain selain aku. Tapi ngapain ya gitu. Dan jujur aku dulu pengen kayak bikin startup gitu-gitu, tapi aku nggak bisa bisnis gitu. Dan bukan berarti nggak mau belajar ya, tapi karena aku nggak passionate di situ, takutnya aku nggak konsisten gitu ya. Udah akhirnya aku pending dulu kan. Udah sampai aku ketemu keresahan ini, ketemu kekhawatiran ini, dan aku aku mix sama keresahan aku dulu pada saat aku masih kuliah di Depok gitu, yang mana aku ngerasa aku tertinggal lumayan jauh sama teman-teman aku yang mungkin berasal dari kota gitu, yang mereka pendidikannya tuh dapat fasilitas bagus banget gitu, bukan dari orang tua ya, tapi dari pemerintah tempat gitu. Kayak aku ngerasa beda gitu loh, dari segi privilege itu udah beda banget gitu. Dan aku merasa waktu yang aku lalui pada saat SMP SMA tuh berlalu begitu saja tanpa ada kegiatan-kegiatan yang signifikan gitu, kecuali kalau aku mau inisiatif misal ikut lomba kayak gitu-gitu. Nah teman-teman yang lain yang nggak pengen inisiatif dan nggak dapat informasi, ya mereka cuman fokus akademik ke kelas gitu, dan itu pun nggak maksimal. Karena asli dah itu kayak ngebosenin banget asli buat seorang Dian ya. Terus abis itu aku berpikir gitu, aku tuh pengen gitu bikin adik-adik di daerah ini tuh sebenarnya mereka juga punya loh semangat berprestasi, cuman mereka nggak punya informasi gitu kan. Ada tuh yang bilang katanya kalau misal kita menguasai informasi, kita bakal lebih terdepan dibanding yang lain gitu. Iya kan, kayak gitu. Aku pernah dengar kata-kata kayak gitu. Terus aku awalnya tuh kayak cuman pengen ngebantu adik-adik ini supaya lebih tahu gitu hal-hal di luar sekolah gitu, dan menularkan privilege yang dimiliki anak kota ke teman-teman dari daerah gitu, biar nanti ada orang-orang selanjutnya gitu. Maksudnya kalau misal kita ngebangun SDM itu pasti berkelanjutan gitu loh, kayak mereka nanti juga bakal menghasilkan sesuatu juga gitu. Jadi investasi jangka panjang gitu ke manusia-manusia ini. Udah kayak gitu akhirnya aku mix and match kan. Terus tapi aku masih belum tahu nih mau bikin apa gitu. Ya udah kayaknya aku mau pengen bikin NGO deh gitu. Terus udah waktu itu malam itu aku fiksasi juga aku mau ngapain aja, tapi masih ide kasar gitu. Ini mau dibawa kemana, fokusnya mau kemana aja, terus divisi yang diperluin apa aja, orang-orangnya siapa itu aku belum tahu, cuma aku udah kepikiran satu karena dia teman dekatku gitu. Terus akhirnya udah aku paginya tuh aku bilang ke temen aku kalau aku pengen bikin ini gitu, mau nggak bantuin gitu. Karena emang sebelumnya kita udah sempat sharing keresahan juga, tapi belum berani bikin sesuatu gitu, belum berani ngapa-ngapain gitu. Nah ternyata pas udah, tapi intinya kalau sekarang mimpi tuh fokus ke nanti kita ada program ngegalang donasi gitu, dan ini kayak panjang waktu. Terus buat teman-teman dari daerah, terus nanti ada kompetisi-kompetisi juga, ada beasiswa juga, terus acara-acara kayak talk show gitu-gitu, terus nanti juga bakal ada podcast juga, ada ini juga sih kayak program mengajar gitu di SD, tapi itu nanti buat tahun depan karena lagi pandemi juga kan.
Itu sih Yes. fokusnya. Terus lanjut cerita soal ini ya, pemilihan tim gitu. Mungkin ini fokusnya ke keresahan gitu. Pada saat aku ngehubungin orang-orang yang udah aku fiksasi nih, kok mereka ternyata pernah punya pemikiran serupa kayak aku gitu, tapi mereka nggak berani mengeksekusi gitu. Dan pada saat aku persetujuan aku ke mereka tuh kayak sambutannya tuh bagus banget gitu, tau gak sih? Kayak aku tahu mereka tuh manusia dengan segudang kesibukan, tapi mereka mau nerima project ini gitu. Bahkan kayak mereka tuh nyampe bilang, wah anjir gue butuh orang-orang yang seperti ini gitu, kayak yang ibaratnya tuh mau menggerakkan gitu, kayak mau ngajak Pas gitu. banget Soalnya ya. biasanya emang cuman sekadar jadi perbincangan doang. Wah kayaknya nanti pendidikan di Banyuwangi tuh kayak gini deh, harus pengen bikin sesuatu gitu ya yang bisa ini, tapi nggak kewujud kayak yang kamu bilang tadi, mungkin karena kemudian dilupakan gitu ya, nggak jadi dieksekusi. Udah kemudian mereka tuh bukan tipe orang yang mau bikin keputusan yang ya udah terjun gitu aja tanpa berpikir gitu. Jadi mereka tuh kayak nanya-nanya dulu gitu. Ada yang langsung nerima, ada yang nanya-nanya dulu, dan dari proses berdeliberasi kita punya visi yang sama gitu ya. Udah akhirnya kita berkumpul, kita brainstorming bareng-bareng lagi, aku propose ide-ide aku, dan mereka support dan ngasih masukan-masukan juga sih sampai sekarang. Alhamdulillah sekarang juga karena waktu itu orientasinya bukan buat PIF ya, kita aku tuh tahu awalnya tuh aku daftar magang di Paragon itu. Aku upload Wibon, terus tim aku tuh bilang, di ini emang buat ini ya, buat PIF gitu, yang mimpi ini gitu. Terus aku bilang, emang PIF ngapain gitu. Terus aku cari tahu lagi di webnya, ada dapat hibah. Kebetulan kita mau bikin website dan butuh dana gitu. Ya udah akhirnya aku ngalah kan cuma bisa salah satu ya, kalau misalkan terima PIF nggak bisa magang gitu. Ya udah aku ngalah, akhirnya wah kayaknya nih yang ikut entrepreneur dan social education nggak sebanyak yang magang gitu. Jadi sepertinya peluangnya lebih besar yang ini gitu. Akhirnya aku memutuskan buat daftar, dan alhamdulillah juga dapat pendanaan bareng Muntas juga. Ya udah akhirnya kita jalan sampai sekarang sih. Sekarang lagi oprek gitu. Luar biasa. Oh berarti kamu juga daftar magangnya? Kalau magang tuh sekarang tuh udah ada kelanjutan belum sih? Aku tuh juga daftar magang gitu. Belum. Kayak double. Aku pertama juga daftarnya social education, aku juga daftar pakai Bandclip, tapi nggak lolos. Yes. Nah terus parah sih semuanya didaftarin. Iya sih, karena apa ya? Kalau aku prinsipnya kayaknya coba dulu deh. Karena kalau kesempatan itu nggak datang 2 kali, dan sekali kita mendapatkan kesempatan, kalaupun mau nyoba lagi, waktunya udah kelewat gitu kan. Nah, aku daftar ya kan. Coba aja. Kenapa aku daftar social education tuh sama Bandclip, terus entrepreneurship dari Selco, PIP juga daftar tuh kan. Entah besok yang diterima di mana, insya Allah diterima lah. Gitu kan. Masih ada salah satu. Yes. Oke, balik ke mimpi.id. Nah, berarti tadi kan lahirnya karena keresahan kamu, terus kamu juga punya ide yang brilian, dan teman-temanmu juga mendukung itu. Terus juga, berarti orientasinya adalah inti dari mimpi.id adalah kamu pengen membantu atau pengen bisa merasakan, bukan kamu yang merasakan, tapi anak-anak yang SMA berarti ya, lebih ke SMA ya. SD sampai SMA sih, cuma mayoritas program kita tuh masih ke SMA banget gitu. SMP, SD itu masih dikit gitu. Oke. Nah, mereka tuh bakal diarahkan ke arah mana sih? Maksudnya tadi kan mungkin kamu sempat nge-state mereka tuh biar bisa, apa sih dari kata-katanya? Mereka biar bisa ngenal apa sih tadi? Privilege. Tentang diri sendiri, betul ya? Benar, iya. Jadi gini, kendala yang yang ada di teman-teman daerah itu, mereka terbatas informasi. Iya benar. Terus yang kedua itu biaya. Terus mereka juga terbatas mengenai pengembangan diri gitu. Kayak kan kalau misalnya di sekolah itu cuma pengembangan akademik, dan kalau mereka mau ngembangin diri paling lewat organisasi, dan itu pun aku bisa bilang nggak maksimal gitu. Karena aksesnya terbatas, cuma itu aja gitu. Jadi yang pertama soal informasi, aku pengen nanti mimpi ini jadi platform informasi yang bisa ngasih tahu ke mereka mengenai info-info lomba, terus beasiswa gitu-gitu kan. Mereka jadi tahu nih, ada ngadain ini loh, lomba yang eksternal ya, bukan mimpi yang ngadain gitu. Jadi mereka bisa lebih mengeksplor diri mereka. Misalnya mereka pengen ikutan lomba atau mau daftar beasiswa. Terus juga kita nanti bakal ngegalang donasi itu buat beasiswa, supaya nanti teman-teman yang kesulitan biaya itu bisa kita backup gitu terkait dana, meskipun nggak banyak juga, tapi akan bertahap sih.
Terus yang kedua soal pengembangan diri ya. Kalau pengembangan akademik nanti kita juga memfasilitasi. Jadi kita nanti ngadain bimbel gratis UTBK juga buat teman-teman daerah. Terus untuk pengembangan akademiknya kita juga lagi ongoing program mentoring soft skill gitu. Cuman kendalanya adalah teman-teman daerah ini mungkin aku nggak tahu ya, karena mereka nggak terjangkau hal-hal kayak gini sebelumnya, jadi kayak masih tahap pengenalan gitu loh. Mereka tuh masih asing gitu. Jadi harus benar-benar effort gitu terkait nanti marketingnya gimana gitu, gimana sih ngenalin mimpi ini ke mereka gitu. Apalagi kan sekarang pandemi, kita nggak bisa roadshow ke sekolah-sekolah gitu. Jangankan program kayak gini ya, try out paguyuban aja, seminar paguyuban aja tuh susah banget mereka diajaknya. Jadi itu sih harus pandai-pandai inisiatif. Oke, benar banget. Dan kalau kita lihat masalah apa ya, lebih ke anak SD misalnya, adikku tuh ada yang SD, SMP, SMA, jadi lengkap. Aku bisa tahu gimana kondisi mereka di akademik, luar akademik gitu kan. Bener sih, kalau anak SD apalagi kalau nggak ada apa ya, ketika mereka nggak ada semangat, kemudian juga ketika mereka nggak dapat info atau bahkan orang tuanya itu tidak mengarahkan mereka, itu ya udah mereka bakal gitu-gitu aja gitu kan. Ya sekolah juga kayaknya jarang Zoom kan. Benar banget. Iya kan ya. SD SMP itu kan Zoom-nya kayaknya ganti-gantian gitu. Kalau yang aku tahu, ya mungkin nggak semua sekolah, tapi kalau adik-adikku mungkin gitu. Jadi mereka lebih banyak belajar sendiri dan mereka malah ngeksplornya tuh lewat internet gitu. Benar-benar. Oke. Berarti kamu lebih ke daerah ya. Jadi nanti setiap daerah punya PJ masing-masing atau gimana tuh? Benar. Iya, jadi mimpi ini orientasinya bukan cuma ke Banyuwangi gitu. Yes. Nanti kita pengennya ke depannya ya amin gitu kalau bisa jadi yayasan, terus nanti kita bisa buka cabang di daerah lain. Dan teman-teman aku tuh teman kuliah ya udah banyak yang booking gitu loh. Di nanti kalau misal buka di sini hubungin gue gitu kayak. Buka yang di luar Banyuwangi gitu. Tapi aku belum siap karena kita masih berdinamika juga kan sekarang gitu. Nanti aja kalau misalnya udah stabil kayak gitu ya, semoga doain aja. Oke, amin. Berarti sekarang masih di Banyuwangi, besok kalau step by step kan pasti kan di Jawa Timur, kota-kota sebenarnya. Kalau enggak dari relasi-relasi dekat ya. Oke. Mantap. Setuju. Itu sebuah contoh teman-teman semua. Jadi kalau kita punya sebuah proyek atau kita punya sebuah bisnis gitu kan, pasti ada milestone-nya. Kita fokus ke kota yang kita singgahi dulu, kemudian ya step by step di provinsi, kabupaten, kemudian provinsi, kemudian baru ke Indonesia. Ya berarti targetnya mimpi tadi ke seluruh Indonesia. Kita doain ya, semoga kita support juga. Amin. ID juga sabi banget nih. Setuju. Karena emang kalau aku dengerin itu luar biasa bermanfaat. Gimana platformnya? Platformnya Muntas juga kan nih banyak banget gitu. Nanti platform kamu. Yang sekarang kan juga banyak banget gitu. Semoga nanti juga ya bisa berekspansi ke bidang-bidang lain juga. Oke, amin. Potensial banget sih aku lihat-lihat. Iya. Oke, kita masih di mimpi.id. Sekarang kemudian ini kalau kita bicara soal tim, mungkin aku sekarang lebih banyak bahas soal tim, karena kamu nggak bakal bisa bangun mimpi.id sampai bisa kamu mewujudin masa depan kelanjutannya mimpi.id tanpa timmu gitu. Nah, kamu CEO kan ya? Kamu founder sekaligus CEO. Bahasanya CEO atau apa? Kalau di Presiden. Oke, Presiden of mimpi.id. Mantap. Diana Kesavitri. Wow, oke. Sama doang. Ya tapi nggak mungkin sih kalau mimpi.id bisa berkembang sampai sekarang udah punya banyak program, nggak mungkin kalau CEO-nya tidak melakukan sebuah inovasi gitu kan ya. Oke, gimana sih cara kamu bisa mengelola timmu? Timmu itu bisa senantiasa membantu kamu, kemudian satu visi kalian, intinya pengelolaan job desk-nya juga itu bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, itu gimana sih caranya ketika kamu mengelola tim itu? Oke, aku juga dalam tahap belajar juga ya dalam hal membawa teman-teman ini gitu. Tapi aku tipe orang yang memposisikan diri aku setara dengan mereka gitu. Meskipun dari segi struktur pasti kan ada hierarkinya gitu. Yes. Tapi dalam eksekusi pekerjaan aku memposisikan setara gitu. Karena aku tuh tau gak sih kayak tipe orang yang gak mau membuat orang lain terbebani gitu. Jadi aku pasti kayak, apalagi sekarang masih bersebelas gitu. Aku pasti kayak masih bersebelas. Jadi tuh aku selalu ini sih kayak mendekati mereka gitu. Aku selalu menjunjung tinggi komunikasi gitu. Dan aku nggak pernah memaksa mereka gitu. Ketika aku udah mendeteksi kalau mereka sevisi, ya berarti kalian, ya aku yakin lah kalian join di sini untuk sebuah alasan gitu. Aku nggak pernah melakukan itu dan aku percaya ke mereka sepenuhnya.
dan apa ya, aku cuma ya pokoknya aku selalu nawarin bantuan gitu. Aku tipe yang agresif banget gitu loh kalau soal nawarin bantuan gitu. Ini gimana, mau dibantu apanya gitu, pokoknya kerjakan aku aja nggak apa gitu, kayak nggak peduli mau aku sibuk atau enggak, yang penting aku nawarin bantuan dulu gitu. Itu sih kalau untuk sekarang, karena masih bersebelas, jadi kita masih saling backup gitu. Dan apa ya, aku tipe orang yang pendekatan personal gitu ke teman-teman, kayak aku suka banget apa ya, aku lagi struggling buat ngenalin karakter dari masing-masing orang ini sebelumnya, tapi kan beda ya konteks pertemanan dengan profesional gitu. Jadi mungkin aku lebih ngenalin dari segi profesional. Aku juga lagi belajar gimana caranya memimpin mereka gitu sih. Itu sih mungkin. Oke, berarti kalau aku tipikal kalau aku lihat tipikalmu itu mungkin kurang lebih sama kayak aku. Kita ini subtim, tapi aku nggak enakan ketika minta mereka itu berkali-kali itu kan, ketika mereka udah terbebani, meskipun itu jobdesk mereka gitu. Nah, meskipun ya itu sih. Terkadang kita tuh juga punya kemauan atau inovasi yang dalam satu waktu ini kayaknya bisa deh dikerjain mereka dalam satu waktu ini, tapi mereka itu sesungguhnya kayak tapi mereka udah berat ya. Takutnya sama banget. Aku tuh nggak mau mereka terbebani sama ide-ide aku gitu loh, buat eksekusi ide-ide aku gitu. Jadi ya aku harus membantu. Iya. Oke. Tapi di situ aku juga belajar sih kalau kita berada di dunia kerja yang asli, kalau itu job deskmu, kamu harus melakukan tanggung jawab sesuai dengan apa yang kamu harus lakukan gitu kan. Tapi ya itu sih, kalau kita sekarang kan karena kita masih membangun, masa dikit bener sih. Ya. Dan aku yakin ini juga terjadi di teman-teman kita yang lain. Aku ini juga sama sih, teman-teman lain. Aku soalnya beberapa kali juga tanya ke mereka juga, ketika lu minta mereka gimana sih, apa yang lu pikirin gitu, apakah itu bakal membebani mereka atau enggak. Berarti presidennya itu memutuskan sebelum keputusan bersama atau gimana? Atau hanya sekedar usul-usul gitu sama setingkat kayak anggotanya? Gini, karena aku menjunjung tinggi komunikasi juga ya, jadi aku juga tipe orang yang sangat-sangat butuh validasi dari orang lain. Jadi aku tuh susah ngambil keputusan kalau belum divalidasi sama orang lain gitu. Terus aku juga nggak mau aku jalan sendirian, bikin keputusan sendirian, sementara aku bawa teman-teman yang lain juga di belakang aku gitu, di samping aku gitu. Jadi aku ngerasa harus sangat-sangat melibatkan mereka. Jadi ketika aku punya ide nih gitu, ya aku floor dulu ke mereka, terus aku minta pendapat dari mereka. Dan kebetulan teman-teman aku ini juga ibaratnya kayak bukan orang yang ecek-ecek gitu loh, tau gak sih, kayak mereka tuh juga pemimpin di banyak tempat gitu. Jadi aku juga belajar dari mereka, dan aku juga kadang merasa kalau kemampuan memimpin aku tuh lebih tinggi mereka gitu loh. Jadi aku mau nggak mau ya aku harus mendengarkan dari mereka dulu pandangan mereka tentang ini gitu, karena mereka itu melengkapi gitu apa-apa yang masih aku lewatkan, kayak celah-celah yang belum sempat aku pikirkan tuh mereka terpikirkan. Jadi itu sih, saling melengkapi itu penting menurut aku. Oke. Ya, intinya kamu kayaknya kurang lebih sama juga kayak aku sih. Dan mungkin banyak orang juga merasa sama gitu ya. Kalau saat ini dalam kamu memimpin, dalam kamu mengambil keputusan, ada nggak sih rasa kayak misalnya nervous, meskipun tadi kan kamu kan butuh validasi dari teman-temanmu gitu ya ketika akan membuat sebuah keputusan gitu. Nah, pernah nggak sih ketika mimpin gitu ada rasa nervous, mereka ini sebenarnya juga bapak pemimpin dan aku sekarang posisinya di hierarki sebagai presiden gitu kan. Kayaknya gue gak pantas deh, atau gitu loh. Ada rasa gitu gak sih? Kalau rasa itu pernah, tapi kalau nervous mungkin lebih ke deg-degan, kayaknya enggak gitu. Kalau rasa itu pernah gitu, karena bahkan pada saat aku mau approach mereka pun kayak, emang lo yakin gitu mau approach mereka gitu? Mereka tuh orang-orang keren loh, kayak emang mereka mau gitu kerja sama kamu gitu. Terus dan ternyata mereka support gitu. Ya udah, dari situ aku kayak positif gitu, karena kita udah sevisi, ya aku mau nggak mau harus mengalahkan kekhawatiran aku gitu. Tapi tetap pas jalan itu aku ngerasa, wah ini gimana kalau misalnya aku salah ngebawa mereka gitu. Mereka nih kayak tipe-tipe yang ya itu tadi, kayak mereka juga punya kemampuan memimpin yang lebih di atas aku gitu. Tapi yang aku salutkan dari mereka adalah kita tuh saling support tanpa meninggikan diri satu sama lain gitu loh. Tau gak sih, kayak kamu tuh belajar sama orang, tapi orang ini membuat kamu belajar, tapi dia nggak meninggikan dirinya gitu. Itu sih, itu yang aku salut dari mereka gitu. Berarti kamu beruntung susah ya kayak. Yes. Iya, makanya itu kan susah ya kita dapat dari orang. Kadang kan ada yang ngajarin kita misal,
menurut aku kayak gini deh, tapi sometimes dia kayak meninggikan diri gitu. Nah, mereka ini enggak gitu. Gimana caranya mereka merangsang cara berpikir aku, saling melengkapi sih. Ada yang dia tipenya merangsang dulu, baru nanti dia ngasih tahu yang benar yang mana. Ada yang dia langsung ngasih saran kayak gitu. Itu saling melengkapi sih menurut aku. Yang aku salut dari mereka itu. Makanya aku kayak, wah, jangan sampai aku kehilangan mereka deh nanti. Oke. Berarti kamu merasa beruntung bisa dapat mereka, dan mereka juga harus beruntung dapat Dian sih. Semoga saja. Iya, sip. Oke, itu merupakan sebuah fondasi yang kuat sih untuk bisa membangun sebuah tim ya kan. Karena internal kalau internalnya itu kacau, ya otomatis gimana project mau jalan kan? Ya itu pasti. Oke, kalau pengaruh eksternal nih, selain dari tim sendiri, ada gak sih hal-hal yang terkadang itu membebani kamu dalam membuat keputusan? Misalnya eksternal itu contohnya misalnya dari PIF-nya sendiri, kemudian juga atau misalnya kamu ada pihak ketiga, atau misalnya anak-anak yang bakal kamu ajakin, itu pernah gak sih kamu ada sebuah hal yang bikin itu terpikirkan lebih jauh gitu tentang kelanjutan mimpi.id gitu? Ini sih, aku tipe orang yang nggak mau mengecewakan orang lain gitu loh. Ini kan salah ya. Kan kita nggak bisa bikin semua orang senang gitu. Yeah. Tapi karena aku kepikirannya kayak nggak mau ngecewain orang lain, jadi aku benar-benar mikir gitu. Kayak sometimes tuh kepikiran aku impulsif, tapi aku nggak mau ngecewakan orang lain. Itu kan kayak berkebalikan gitu. Seharusnya kalau aku nggak mau mengecewakan orang lain, aku harus banyak berpikir dulu gitu. Ya udah gitu. Kadang sometimes aku ngerasa kayak sambil jalan nih gitu, pas udah aku wujudin nih, sebenarnya kayaknya ada beberapa hal yang masih ke-skip deh gitu. Nanti kalau misal hasilnya nggak maksimal gimana gitu, kayak gitu-gitu tuh aku kayak kepikiran banget. Terus kalau mungkin soal PIF ya, karena kita emang ada keterikatan gitu, dan kita ada kewajiban juga buat mengikuti rules mereka. Yang mau nggak mau aku harus benar-benar mempertimbangkan rules di PIF dalam pembuatan kebijakan kita gitu. Kayak ini sih arahan-arahan dari mentor itu kan berguna banget buat ngasih tahu kita yang hal-hal terskip sebelumnya gitu. Jadi saling melengkapi gitu. Kita awalnya nggak mikir ini, oh iya ternyata ini tuh penting gitu, kayak wah gitu, jadi lebih menyempurnakan lagi itu sih. Itu yang eksternal. Terus kalau dari sambutan masyarakat dulu tuh, aku tuh kan pertama kali ngenalin mimpi.id tuh pada saat seleksi PIF yang tahap 2 yang kita upload foto itu. Nah itu tuh aku launching tim. Oh iya. Tahu nggak yang tahap 2 yang upload foto? Yeah. Itu kalau aku video sih, video pitching kan, aku. Oh iya kalau entre iya pitching. Nah itu terus aku post kan. Nah itu kayak exposure orang-orang tuh bagus banget. Di situ aku malah kayak insecure gitu, atau nggak sih, kayak terbebani sama ekspektasi orang. Mereka kayak langsung ramai banget di komen. Wah, selama Dian itu ya. Bantu share. Ya, wah selamat teman-teman gitu. Kayak ramai banget ini. Terus mereka bantu share, terus kayak wah nanti kalau misalnya ini kabarin ya, inilah intinya mereka mau support gitu. Di situ aku kayak terbebani sama ekspektasi mereka, tapi tim aku yang menguatkan gitu kan. Aku kalau ada apa-apa cerita ya ke mereka gitu, jadi mereka kayak ya udah gitu, kita kan udah start ini ya, gimana caranya nggak mengecewakan mereka gitu. Ya nggak mengecewakan juga sih, tapi dia semaksimal mungkin buat memenuhi ekspektasi mereka. Terus kalau niatnya baik, kenapa harus khawatir gitu, kayak gitu. Terus nah pada saat udah jalan ini sih ya, mungkin karena kita tuh masih satu sekolah ya, 10 tim ini masih satu sekolah, jadi kayak tau gak sih kalau misal ada orang yang mau join tuh kayak mereka sungkan gitu. Intinya karena kita masih satu sekolah dan dianggapnya tuh kayak ya mungkin satu circle gitu, padahal enggak. Jadi mereka kayak ada ya mungkin takut lah gitu, kayak perlu mikir-mikir, ragu lah mau join gitu. Itu sih, itu yang perlu kita robohkan image-nya gitu. Makanya kan kita sekarang oprek volunteer gitu, biar mimpi ini lebih inklusif lagi gitu. Ya gimana ya, mau nggak mau kan kita memulai segala sesuatu tuh dari orang terdekat gitu. Soalnya itu kan ya kayak yang kamu bilang tadi, internal itu penting gitu. Kalau misalnya kita asal memulai dengan orang-orang yang kita nggak kenal, nanti bisa berantakan di tengah jalan gitu. Karena dinamikanya nggak gampang gitu sih. Bener banget. Ya aku cuman pengen teman-teman tuh iya coba abaikan latar belakang kita. Jangan lihat kita dari latar belakangnya, coba lihat visi kita, dan aku pengen kita semua support visi itu gitu. Kalau teman-teman rasa visi kayak gitu aja sih sebenarnya simpelnya. Bener banget.
Dan ini sama banget kayak apa yang aku rasain kemarin. Selko itu aslinya 5 orang. Selko. Ini aku cerita kalau tentang pribadi ya, tentang Selko. Selko itu aslinya 5 orang, kemudian salah satu karena apa namanya? Ya, aku nggak pengen maksain dan apa ya, kita semua nggak bisa maksain keinginan orang-orang karena semua orang punya targetnya masing-masing gitu kan ya. Nah, salah satu keluar karena emang dia itu apa ya? Kayaknya emang lebih baik dia tuh bisa mendapatkan lebih baik daripada apa yang Selko sekarang jalanin gitu. Nah, kemudian sekarang sisanya 4 orang. Nah, ketika aku pengen cari pengganti, kita itu pengen cari pengganti karena emang sebuah kebutuhan, karena proyek Selko bakal berkembang gitu kan. Nah, karena kita tuh udah berlima bersama-sama sejak 2019 kan, Selko tuh kan lahirnya dari PKM, kemudian didanai PKM-nya sampai Pinmas juga, meskipun itu nggak menang, kita tuh tetap solid gitu kan, sampai dapat PIF itu kemarin. Nah, terus ya udah ketika mau nambah anggota baru untuk menggantikan satu yang keluar tadi, ada rasa kita tuh kayaknya lebih baik berempat dulu deh, gitu kan? Iya. Kayaknya kalau apa namanya, iya susah. Kalau mau ngajak orang baru itu kita harus adaptasi lagi dan segala macam, meskipun kedepannya itu tuh dibutuhkan gitu kan. Tapi sekarang tuh masih rasanya berat ya, perlu adaptasi juga kalau kita ngajak orang baru. Iya sih, itu sama guys kalau. Ternyata ngalamin juga ya. Iya. Itu tadi lebih banyak tentang mimpi.id dan juga kisah-kisah kita dalam bangun tim guys. Jadi benar. Itu ya. Oke. Kenapa namanya nggak mimpi tapi mimpi gitu? Gini. Jadi itu kita ada beberapa pilihan nama kan awalnya. Gitu. Ada beberapa pilihan nama, tapi tiap aku search di IG tuh ini tuh udah ada gitu, kayak waktu itu apa ya, gapai mimpi, raih mimpi, gak tau kenapa kita tuh pengen ada mimpinya gitu. Terus pas aku search, aku tuh sebenarnya tertarik sama gapai mimpi dan raih mimpi gitu. Terus ternyata udah ada gitu di Instagram, namanya tuh kayak udah ada gitu. Terus aku pikiran gitu, bikin apa ya yang belum ada domainnya gitu kan, nanti kita bakal bikin website juga kan, takutnya kalau ada yang sama itu repot nantinya gitu. Yaudah akhirnya apa ya, mimpi itu sore sih kayak lucu banget. Aku terinspirasi dari beberapa platform kayak Shopee gitu-gitu kan, mereka iya sih, iya benar-benar. Kenapa nggak diplesetin aja mimpi tapi apa sih homonim ya namanya, apa ya, tapi tulisannya beda gitu, jadi PEE gitu, jadi udah mimpi gitu. Terus kan aku setelah ada nama itu kayak namanya imut gitu, cocok sama platform kita yang emang ditujukan buat pelajar gitu. Itu asumsi pribadi aja. Mantap, oke. Ya, setiap pengambilan keputusan tuh pasti ada ceritanya sendiri ya. Dan ya itu menarik. Sama juga Selko juga gitu. Poko itu kan kepanjangannya dari partner of your success journey, ada kepanjangan juga tuh. Sip. Dian, kamu tuh seorang YouTuber. Dian tuh YouTuber edukasi gitu kan. Aku bikin video doang tapi nggak YouTuber. Tapi bikin video itu sukses gitu. Ada cerita nggak sih dulu ketika kamu pertama kali upload video, kemudian apakah ada rasa kaget atau itu emang target gitu? Aku pengen ini sebagai channel yang apa ya, besar gitu. Pernah target itu nggak sih? Atau ada cerita lain lah di balik itu? Kalau soal YouTube ya, jadi itu sebenarnya aku mulai pada saat aku mulai belajar di rumah, mulai kita kuliah daring gitu. Dan seperti yang aku bilang di awal, aku bukan tipe orang yang menargetkan gitu, tapi aku tipe orang yang impulsif. Jadi ketika aku punya ide, aku harus mewujudkan gitu. Itu. Dan pada saat itu nggak tahu kenapa gitu ya, aku kayak nggak ada rasa malu gitu bikin video. Padahal itu kalau kalian nonton video aku yang pertama tuh, aku malu banget nontonnya sekarang kayak, itu siapa gitu kayak. Gitu, tapi nggak apa, itu kan bagian dari berproses ya. Tapi itu pada saat itu aku emang aku pengen, nggak tahu kenapa aku pengen bikin video aja gitu, dan aku nggak menargetkan. Kebetulan rame karena emang lagi trafficnya tuh mereka lagi apa ya, banyak yang lagi berjuang masuk UI atau mungkin PTN, jadi itu rame gitu. Tapi makin kesini gitu, kok kayaknya aku mager gitu ngedit video. Sebenarnya kalau dibilang nggak sempet itu cuman karena kemauan kita mau atau enggak kan, aku tuh kayak ada di posisi nggak mau gitu loh. Dan kalau ngedit tuh kan ribet ya, jadi aku kayak butuh waktu banget. Dan sekarang juga lagi ada hal lain yang harus aku lebih apa ya, tanggung jawab ke mereka gitu, kayak yang berkaitan sama organisasi mungkin ya, kepentingan orang banyak. Kalau YouTube kan lebih ke aku sendiri gitu. Udah akhirnya itu kan karena rame, akhirnya sekarang udah dimonet juga kan, jadi udah ada duitnya gitu, cuman nggak banyak. Jadi kayak karena aku sekarang mandek juga, tapi aku ada keterikatan project juga yang harus upload tiap bulan. Terus kadang juga dapat kerjasama sama
sama brand juga gitu. Jadi ya aku cuma upload buat hal-hal itu aja. Mungkin kedepannya nggak tahu ya, karena ini udah dimonet juga, sayang kalau misal nggak diterusin. Mungkin nanti kalau aku udah ada ini dapat wangsit lagi bakal aku terusin sih YouTube-nya. Nggak tahu nanti kontennya, aku kayak pengen konten yang beda gitu dari sebelumnya. Oke. Judul video pertama kamu apa sih? Tentang SIMAK UI ya? Apa ya waktu itu? Pokoknya ya strategi apa ya? Aduh, itu kocak banget ya kalau diikuti. Strategi lolos masuk UI gitu. Terus aku aku cerita kayak ngasih rekomendasi ke orang-orang gitu. Oke. Preparation buat SIMAK gitu itu sih. Oke, nanti bisa ditonton. Nama YouTube-nya adalah Dian Eka Safitri. Gak usah. Please gak usah. Sabi di subscribe ya. Karena aku yakin aku sempat nonton beberapa buat sampel gitu kan. Wow, ternyata emang gak usah cerita. Gak usah cerita. Bisa tonton ya guys, karena kalau bagi kalian yang target di UI kayaknya bermanfaat sih. Meskipun Dian bilang aku nggak usah cerita, tapi kayaknya kalian bisa mampir sih. PIF itu gimana sih? Dan mungkin juga apa tanggapan kamu dengan PIF gitu, sama orang-orang di PIF juga, mentor-mentornya Kak Binka, Kak Mada gitu kan. Dan apa harapan kamu buat PIF gitu? Oke. Mungkin cerita soal PIF ya. Aku tahu PIF ini dari iklan Instagram, dan itu nggak sengaja. Aku masih kepo banget ini. Waktu itu tuh dari akun apa gitu aku nggak tahu. Kayak aku langsung ngeklik, ini kayaknya program menarik gitu. Tapi aku daftar magangnya kan. Tapi singkat cerita ini aku daftar ini dan alhamdulillah dapat gitu. Dan pada saat aku udah masuk ke PIF, aku kayak ini sih, asumsiku tuh bakal strict banget gitu, karena isinya kan bukan orang-orang yang gitu, bukan orang-orang yang kaleng-kaleng gitu. Termasuk Dian. Aku kayak insecure gitu. Termasuk Dian juga dong, bukan kaleng-kaleng. Ya nggak tahu. Tapi intinya aku ngerasa insecure gitu kalau misal nanti kita ada forum terus pasti nih orang-orang aktif semua gitu, pasti pemikirannya tuh keren-keren gitu. Jadi aku kayak harus merasa persiapan lebih gitu buat sebelum kita forum gitu. Tapi pada saat aku udah masuk kok beda gitu, wah asik banget, kayak orangnya humble gitu, welcome. Terus Kak Mada, Kak Binka juga, aku tuh melihat perspektif yang berbeda gitu loh dari mereka. Dan sejak aku ikutan PIF, aku jadi nge-follow Berkesah kan. Dan di situ aku kayak banyak ngepoin kontennya Berkesah itu kan jujur banget dan nampar kan. Jadi tuh kayak kita nggak terbuai dalam kata-kata mutiara yang mungkin nggak realistis gitu, tapi kita diajarin untuk lebih realistis dan jujur gitu di konten Berkesah gitu. Jadi mungkin teman-teman kalau butuh konten-konten yang nampar gitu ya, bisa sedikit memberikan perubahan ke hidup teman-teman, boleh banget kalau mau kepoin Berkesah, itu punya Kak Mada sama Kak Binka, itu recommended banget sih. Terus udah sih itu, terus pada saat balik lagi ke PIF, terus kita dapat mentor, terus kita kayak cerita visi atau mungkin ini ya, berusaha ngenalin diri satu sama lain. Aku jadi kayak ngerasa kayaknya ini emang berangkat dari empati sih gitu, dan aku sejalan dengan itu gitu. Aku kan tipe orang yang ya itu tadi kayak suka banget lah mendedikasikan diri untuk orang lain gitu. Jadi aku ngerasa difasilitasi sama PIF ini secara lebih terarah gitu sih. Oke. Dapat bonus teman-teman yang keren banget. Yeah, nah itu maksudnya kayak wah asli ini banget. Jadi dia memotivasi secara tidak langsung motivasi diri kita juga ya kan. Meskipun kita awalnya tuh nggak tahu ternyata bakal kayak gini, gitu kan. Nah benar. Oke. Kalau menurut gimana? Tentang PIF nih mas. Reviewnya. Sama sih, kurang lebih sama. Tapi kalau aku kan karena entrepreneurship gitu kan. Aku ketika pertama kali dapat info Paragon itu dari kakak tingkatku, itu kan Paragon buka PIF, buka PIP gitu, dan wah kok mereka. Jadi kalau aku tuh punya beberapa orang di kampus yang aku jadi role model. Ketika mereka ikut sesuatu, aku cari tahu pasti yang mereka ikutin itu bermanfaat bagi diri mereka. Dan mereka tuh juga orientasinya sama kayak aku, lebih ke bisnis gitu. Pengen bangun startup juga gitu. Nah, kemudian ketika aku lihat postingan itu, terus aku kan cari tahu tuh di webnya Paragon gitu kan. Wow, ternyata ada PIF gini, ada entrepreneurship, ada social education gitu kan. Aku daftarin semuanya, termasuk magangnya juga. Ya itu tadi sih, intinya kalau ada kesempatan nggak bisa disia-siakan, soalnya kesempatan nggak datang dua kali, dan ketika kita mendapatkan kesempatan, kita bakal ngerasa rugi nantinya kalau ya kita mendapatkan itu. Nah, kemudian ketika ada entrepreneurship, social education, aku daftarin semuanya. Social education bareng BNPIP, kemudian entrepreneurship bareng Selco. Nah, kemudian ini nggak nyangka banget, terus terang ketika
aku daftar Paragon tuh bukan sampai kayak PKM. Kalau PKM itu kan aku berharap semoga didanai gitu kan, semoga bisa melaju sampai Pimnas, jadi juara Pimnas. Nah kalau di Paragon ini oke, aku daftar gitu doang. Jadi aku setelah daftar, bahkan nggak ingat gitu, bener banget. Aku bahkan nggak lapor ke timku waktu itu, aku daftarin Paragon. Kalau nggak salah. Jadi emang kayak istilahnya apa ya, dah ini aku daftarin dah lewat gitu kan. Nah terus kok ada pengumuman lanjut tahap 2, kita disuruh bikin video. Kalau entrepreneurship kan bikin video pitching gitu kan. Ya aku bikin video itu, setelah aku bilang sama temanku, ini kita lolos tahap 2 Paragon nih gitu kan. Meskipun lolos tahap 2 kan masih ada 3 tahap ya kan. Alah ya adalah intinya sekarang coba banyak dulu. Banget ya tahapannya. Iya, terus habis itu kan bikin video pitching gitu, udahlah yang penting dibikin dulu, kita berusaha sebaik-baiknya gitu kan. Kalau ini lolos berarti ya ini rezeki kita gitu kan. Pasti ada hikmah dibalik apa yang kita dapetin. Nah kemudian ketika setelah bikin video pitching dikirim gitu, bahkan aku nggak bilang aku nggak minta promosiin video ini ke teman-temanku karena itu kan memang bukanlah sebuah keperluan gitu kan. Yang penting gue bikin video, udah orang-orang jadi tahu Selco itu apa. Nah kemudian ya udah tiba-tiba lolos tahap 3. Tahap 3 itu kan cuma dipilih 2 tim ya, 2 tim atau 2 orang, 2 fellows. Kamu juga gitu nggak sih? Enggak ya? Enggak, beda. Oh beda-beda. Aku wawancara, kamu wawancara nggak? Iya wawancara. Jadi kalau tahap 3 itu cuma dipilih 2 orang dari masing-masing kategori, sama kan ada pre-seed sama seed. Oh iya ada. Kan, nah, kalau pre-seed itu 2, seed juga 2. Nah kemudian kan di situ juga ada tulisannya kalau nggak salah akan dipilih 1 di antara 2 itu yang bakal didanai. Aku pernah baca gitu kan. Lah, ini gue lolos 2 besar nih, 2 besar yang daftar sebenarnya berapa ya? Ini kan yang kreatif, ada kreatif, ada jasa bukan ya? Pokoknya ada beberapa bidang. Ya? Nah, aku maksudnya yang bagian kreatif gitu. Terus ya udah, wah alhamdulillah nih Selco. Ini kok bisa lolos kenapa ya? Akan di situ analisis berarti juga gitu kan. Lolos kenapa? Ya udahlah, intinya sementara bakal wawancara, kita analisis lagi keunggulan, kemudian juga Selco ini kemarin kayak gimana? Ya, apa yang bisa kita katakan pada suatu wawancara biar itu bisa meyakinkan Mas Afian Holil kan, aku tuh Mas Afian kan. Iya. Iya, Mas Afian sama satu lagi ketika itu siapa ya? Aku lupa. Udah lupa pokoknya 1 orang lagi gitu. Nah kemudian ya udah ketika wawancara udah ngalir aja gitu. Karena udah 2 besar, pasrah deh. Kan tinggal pasrah kan ya. Iya benar. Pasrah 2 besar nanti kalau aku terima ini rezeki. Nah terus ya udah pas lolos tahap 3 itu kita tuh disuruh nunggu beberapa hari, tapi pada saat hari yang dijanjikan itu tuh belum keluar pengumuman gitu loh. Jadi beberapa hari ternyata yang lolos dua-duanya gitu. SD itu ya? Iya. Iya benar banget. Sama email tuh ada kok kalau nggak salah. Iya email. Nah gitu sih. Jadi aku nggak ini loh emailnya. Nggak. Kan itu dari tanggal 13 kan ngirimnya. Emailnya kamu dapat tanggal berapa tuh? Aku lupa sih kalau detail tanggalnya. Iya sih. Itu aku nggak tahu sampai di DM sama BIS-nya. Oh. Iya, gara-gara kan ada pengumuman via email. Nah, nggak tahu kenapa si PIF itu ngirim emailnya tuh ke email aku yang satunya. Kan aku tuh salah namain mimpi ya. Awalnya itu bukan mimpi, akhirnya aku ngirim form ulang. Awalnya tuh pengumuman tuh selalu lewat email yang utama, terus tiba-tiba lewat email yang kedua dan dia masuk ke spam gitu. Akhirnya sampai tanggal 18 gitu, kok ini bocah nggak ngirim formulir kayaknya ya. Terus abis itu di DM aku tuh kaget banget. Aku udah yakin kayak nggak lolos deh ini. Ceritanya gitu. Kalau aku itu sih ketika habis tanda tangani MOU, kalau tanda tangan MOU kan setelah kita pengumuman tahap keempat kan ya. Pokoknya tahap keempat pengumuman gak sudah batal, langsung laporan ke tim kan, ke grup. Alhamdulillah kita bakal didanai nih gitu kan. Kita bakal bisa ngejalanin Selco lagi gitu. Ya pokoknya cerita dibalik gitu, dan disitulah sebuah cerita baru dimulai gitu kan. Dan ada onboarding. Kita habis MOU itu kan tanggal berapa sih pertama kali kita onboarding? Tanggal 3 Juli atau 1 Juli ya? 1 kayaknya 1 sih. Oke, forget sih. Iya, so, ya pokoknya waktu onboarding pertama kali, wow gitu kan. Ini bukanlah sebuah program biasa, dan itulah yang aku pikirin adalah
kayaknya gue udah setara deh sama Yo Leaders, udah sama XL gitu kan. Ini tuh isinya orang luar biasa gitu kan. Dan kita kan juga bakal dapat hal yang sama soal kepemimpinan, soal bahkan skill-skill yang lebih menjurus ke ya aku di bisnis bakal dapat ya pengembangan bisnisnya. Kamu di social education lebih kapan ya kalau social education? Lebih ke sosialnya? Iya, lebih diarahkan ke social project kita juga sih. Nah, gitu sih. Tuh, jadi ini PF luar biasa banget dan itu sih kalau disimpulkan PF ini sama kok sama kayak Young Leaders, sama kayak SL gitu. Kayak gak perlu kecewa kan kalian terima, bahkan yang keterima juga bukan anak-anak yang masuk kuliah tapi setelah lulus kuliah juga masih keterima kan? Ada. Iya kan? Karena batasannya skripsi juga banyak. Iya, umur 25 tahun kalau nggak salah. Gitu. Dan ya bersyukur kita tuh salah satu yang muda gitu kan, termuda. Udah. Iya. Termuda nggak sih? Aku belum pernah nemu angkatan 20 sih di 20 nggak tahu deh, belum ketemu kayaknya. Nah, jadi kayaknya kita angkatan paling muda deh. 2011 itu. Jadi rasa bersyukurnya aku bangga banget, bersyukur banget. Jadi Paragon ini membuka istilahnya banyak pikiran, dan kemarin ketika apalagi sesinya sama Pak Salman Subagat, wow, that's inspirational people. Bekal banget sih. Iya. Luar biasa sih. Kayak aku nemuin istilahnya kalau beliau mau jadi mentorku, aku bakal bersyukur banget tuh. Waduh, setuju tuh. Asli. Mentor pribadi tuh Pak Salman Salbi. Wah, luar biasa beliau. Itu sih. Model banget. Iya. Oke, itu soal PIF guys. Jadi kalau kalian butuh preferensi apa sih yang bisa aku daftar ketika kuliah, nah salah satunya Paragon gitu ya. Yang worth. Bener banget. Oke, ini sudah di akhir sesi. Jadi mungkin kita bisa saling menyimpulkan ya apa yang sudah kita bicarakan tadi sejak kamu cerita sharing ketika awal kamu masuk kuliah di UI, kemudian bahkan sebelumnya ya, kamu ketika SMA, kemudian daftar UI, sampai kamu sekarang punya mimpi.id. Apa yang bisa kamu simpulkan dari cerita hidup kamu, biar bisa memotivasi teman-teman lainnya? Oke, nggak tahu ini memotivasi atau enggak ya, cuman aku sharing aja gitu. Ini sih, enjoy the process gitu. Nggak perlu memaksakan hal-hal yang emang nggak kalian pengen gitu. Coba lebih mengerti sama diri sendiri, identifikasi kebutuhan kalian, dan jangan takut buat ngambil resiko. Karena kebanyakan dari kita tuh kadang suka kebanyakan mikir tapi akhirnya nggak berbuat apa-apa karena terlalu memikirkan hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan gitu. Resiko itu akan selalu ada gitu, tapi belum tentu terjadi. Jadi ya udah, kalau kalian pengen ngelakuin sesuatu, eksekusi dulu aja gitu. Nanti belajar sambil berproses itu sih. Dan apapun dinamika yang ada di dalamnya, nikmatin aja. Dan untuk hal-hal yang terjadi di luar ekspektasi kalian, coba cari sesuatu di situ gitu. Pasti ada deh alasannya gitu. Itu sih. Karena kan aku juga banyak nyasar juga kan sebelumnya. Di PIF juga nggak sengaja, di UI juga nggak sengaja juga kan. Tapi ternyata di situ ada hal yang ngebawa benefit besar gitu buat aku. Oke, mantap banget. Terus closing dari Dian ya. Mungkin aku bisa sedikit. Tadi kurang lebih sama kayak Dian. Kayak udah disebutin Dian. Enjoying the process juga itu bener banget. Lingkungan itu kan menentukan banget ya. Kalau lingkunganmu nggak mendukung kamu buat semangat belajar, ya kamu bakal tersiok-siok. Kamu juga bakal sama kayak mereka gitu kan. Belajarnya nggak teratur dan segala macam gitu. Ketika aku gabung di UGM guys, itu sebelumnya aku SMA nggak begitu fokus ke akademik, kemudian juga aku tuh kan punya satu bakat yang istilahnya kalau aku pikir harus selalu dikembangkan, yaitu MTQ. Aku di Tilawah gitu ya. Nah, Tilawah aku di SMA itu Tilawah gabung di banget ya. Ya itu sih alhamdulillahnya ada bakat gitu, dan ketika gabung UGM alhamdulillah ada sebuah komunitas yang menunjang bakatku tersebut, namanya komunitas MTQ, dan aku sudah join sejak semester 1 gitu. Nah, jadi lingkungan itu menentukan ketika ada sebuah tempat yang bisa menunjang bakat atau minat kita, dimanfaatkan sebaik-baiknya, jangan sampai dilewatkan. Nah, ini soal masuk kesempatan sih. Kesempatan itu tidak datang 2 kali. Kalau kita melewatkan kesempatan dan kita akan jangan sampai kita rugi ketika melewatkan sebuah kesempatan gitu kan. Itu sih. Dan kalau berbicara soal hal lain nih, ketika kalian punya mimpi juga, punya ide, kayak Dian punya ide tentang mimpi.id di malam hari, kemudian paginya udah langsung eksekusi, langsung hubungi teman-temannya gitu kan. Dan itu juga
sama banget kayak aku sih. Ketika ada ide, kalau aku nggak langsung menghubungi, tapi aku bangun dulu sendiri, aku catat tuh. Jadi kalau ada ide dicatat ya kan. Dan fase Bener. terberatnya adalah kita mengimplementasikan ide tersebut. Gitu. Nah, Gak banyak orang yang bisa mengimplementasikan ide. Kita semua pasti punya inovasi, punya kreativitas masing-masing gitu kan, punya Nah. ide. Tapi yang Benar. paling sulit adalah mengimplementasikan ide tersebut gitu kan ya. setuju. Itu sih. Susah. Gitu. Jadi kita aku sekarang bareng timku ada Poko, Dian bareng timnya ada mimpi.id. Nah, kalian pasti juga bisa memiliki kreativitas masing-masing yang bisa bikin project yang masing-masing juga gitu. Jadi kalau kalian memiliki sesuatu, wujudkanlah. Iya. Itu teman-teman, itu closing dari aku. Oke. Mantap banget ya. Dan BTW teman-teman jangan lupa follow IG-nya Poko. Ini di sini ya. Poko. Siap. Terus juga kalau mimpi.id Keren banget, itu guys, ada bukunya. mimpi.id gitu. Ya, dan juga jangan lupa juga beli produknya karena produk utama kita tuh sebenarnya lebih ke buku, teman-teman semua. Kenapa buku? Kenapa bukan podcastnya ini? Nah, karena buku. Kalau kita ingin mengembangkan soft skill, kalau kita ingin soft skill kita itu step by step bisa kita kembangkan, kita butuh sebuah jadwal, kita butuh sebuah agenda yang mana itu bisa kita lakukan gitu kan. Butuh sebuah hal yang bisa membuat diri kita terstruktur dalam melakukan sesuatu. Nah, itulah kenapa Poko lahir. Itu lahir berdasarkan kenangan ya. Ya. Asal mula Poko. Bener banget. Poko ini lahir berdasarkan apa yang aku rasain gitu kan. Jadi kalau ada sebuah hal yang bikin kamu pengen mewujudkan sesuatu, wujudkan. Itulah Poko lahir bisa ada karena aku punya sebuah masalah. Gitu. Oke, Dian nggak mau promosiin apa gitu projectnya mimpi.id yang sekarang lagi. Iya, mungkin ini aja sih buat ya kalau misal teman-teman kepo ya dari hasil perbincangan kita tadi itu terkait mimpi ya bisa banget kalau mau ngunjungin semuanya LinkedIn ada, Instagram juga ada, Twitter juga ada, mimpi.id semuanya mimpee.id. Nanti insya Allah bakal ada websitenya juga. Kalau mau kepo-kepo atau mau ngajak kolaborasi atau partnership nanti bisa langsung coba kontak DM di Instagramin aja. Udah sih itu. Ini aku juga ini sih sekalian ngucapin makasih sama Mumtaz dan Poko yang udah ngajak aku ngobrol pagi hari ini. Aku jadi punya kesempatan buat lebih dekat dengan salah satu teman di PIF gitu, dan semoga nanti kita ke depannya ini sih nanti di masa depan kita juga bisa berbuat hal yang lebih besar lagi gitu bareng-bareng. Itu sih yaitu semoga sukses buat Poko. Amin. Semoga timnya juga dikasih kekuatan gitu ya, karena itu penting banget sih menurut aku. Udah sih itu nanti semoga kita bisa berproses dengan maksimal dimanapun itu. Amin. Nah, dia juga sukses dengan programnya di mimpi.id, dan teman-teman semua jangan lupa ya mimpi.id itu nanti yang bakal hadir di kota-kota, jadi kalian harus support itu semua. Karena itu bakal bermanfaat. Jadi aku yakin setiap apa yang dilakukan oleh teman-teman fellowship di Paragon pasti nanti akan berhasil. Mereka akan menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang lain, karena itu juga salah satu tujuannya diadakannya PIF kan ya. Gitu. Dan satu hal lagi teman-teman sekalian, Poko nanti insya Allah bakal kolaborasi juga sama mimpi.id dalam waktu dekat. Nah gitu ya. Jadi harapannya kalian bisa menantikan itu, dan jangan lupa ikutin terus segala aktivitas kami di @poko.book di sini ya. Kalian bisa follow ini dan juga @mimpi.id. Oke, sekian. Makasih banget Dian udah mau join, udah mau udah bersedia jadi salah satu bintang tamu di podcastnya Poko. Bakal ada 2 sesi nih karena kita 2 jam ya. Oke. Makasih banget sekali lagi Dian udah join, udah bersedia menjadi narasumber. Next untuk episode selanjutnya kita bakal undang pembicara-pembicara yang bakal keren sama kayak Dian hari ini juga. Gitu ya. Jadi nantikan episode selanjutnya. Oke, makasih. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.